Saya datang ke Australia kira-kira hampir 25 tahun yang lalu sebagai pengajar guru bahasa asing. Saya latar belakang saya adalah guru bahasa asing. Saya mengajar bahasa Prancis dan sampai di sini juga diminta untuk mengajar bahasa Indonesia. Padahal saya background pendidikan saya adalah sarjana bahasa Prancis dari Jakarta, lalu S2 di Prancis untuk bidang pengajaran bahasa untuk penutur asing. Jadi saya datang ke sini sebagai guru, mengajar di sekolah swasta di utara Melbourne. Sebelum di Ika Wirya, saya aktif di organisasi ya. Saya pernah tinggal di Perancis, saya pernah tinggal di Indonesia, jadi tentu komunitas Indonesia di Perancis juga kurang lebih sama seperti di sini. Jadi ya kalau kita tinggal di luar negeri itu kan kita rindu tanah air ya, jadi kita cari gitu apa komunitas-komunitas Indonesia di mana kita bisa bergabung, bisa berbagi, bisa bertukar pengalaman. Jadi buat saya Ika Wirya memang bukan sesuatu yang baru. Saya beruntung sekali begitu sampai di sini kira-kira hampir 25 tahun yang lalu itu saya diperkenalkan dengan organisasi ini, dengan Ika Wirya, dan ternyata Ika Wirya adalah organisasi masyarakat Indonesia pertama yang berdiri di Victoria ini pada tahun 1965 sebelum ada perwakilan RI di sini, belum ada konjen, belum ada apa-apa. Jadi cikal bakal yang mendirikan organisasi masyarakat ini adalah siswa-siswa terpilih terbaik Indonesia yang mendapat beasiswa dari Colombo Plan yang dikirim ke sini, ke Australia, ke Victoria, tapi belum ada perwakilan apa-apa yang bisa membantu mereka di dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan budaya baru, dengan klima cuaca baru, dengan keadaan yang baru. Itu tahun ya awal-awal tahun 60 gitu. Jadi saya pikir wah hebat sekali ya waktu itu perjuangan masyarakat Indonesia yang datang 40-50 tahun yang lalu itu. Saya nggak bisa membayangkan kalau waktu itu belum ada konjen, belum ada siapa-siapa yang bisa membantu mereka. Jadi saya langsung merasa nyaman di Ika Wirya dan saya sempat berkenalan dengan senior-senior yang sedihnya sekarang sudah banyak sekali yang tidak ada. Jadi hanya beberapa orang yang masih tersisa, yang betul-betul kita sayangi, kita hormati, kita jaga supaya mereka bisa terus berbagi pengetahuan-pengetahuan yang mereka alami duluan sebelum kita sekarang berada di waktu seperti sekarang gitu. Jadi saya merasa nyaman, beruntung, senang, bahagia berada di Ika Wirya. Ya, waktu itu saya misalnya banyak banyak. Waktu itu saya sebetulnya datangnya ke Gippsland. Saya tidak langsung datang ke kota Melbourne. Jadi Gippsland itu kira-kira 2 jam dari sini ya di country area gitu. Nah, waktu itu saya adalah di kota itu saya adalah satu-satunya orang Indonesia. Tidak ada orang Indonesia lain di kota itu. Hanya ada 15.000 penduduknya di situ. Saya mengajar di Catholic College di sekolah itu yang kebetulan langsung ditawarin permanent residence. Begitu saya mengajar 1 term, langsung kepala sekolahnya menawarkan, kamu mau nggak untuk menjadi guru permanen di sini. Padahal saya waktu itu tujuannya hanya untuk cuti 1 tahun dari sekolah di Indonesia, di Jakarta International School. Jadi akhirnya ya saya terima tawaran itu, dan waktu itu karena saya satu-satunya orang Indonesia di kota itu dan kota terbesar yang paling dekat adalah Melbourne, saya sering hampir setiap weekend, setiap akhir minggu saya ke sini, dan untungnya saya sudah berkenalan dengan 2 orang senior yang kebetulan mereka adalah anggota Ika Wirya yang saya kenal di Indonesia mengajar di sekolah yang sama gitu. Jadi melalui perantaraan kolega saya itu saya mengenal ibu ini di sini.
Dan ibu itu yang membawa saya ke Ika Wirya dan memperkenalkan saya ini apa namanya, kalau kamu ingin beli makanan Indonesia ada di sini, kalau kamu ingin perlu apa surat-surat untuk diterjemahkan, ini ibu ini. Jadi banyak sekali bantuannya. Yang waktu itu ya, walaupun tinggal di Australia ini bukan pengalaman pertama saya tinggal di luar negeri, tapi tetap ini adalah tempat baru gitu, lingkungan baru, suasana baru kan. Perancis dengan Australia itu, waduh, sama sekali berbeda, sama sekali berbeda. Yang biasanya saya di sana berhari Natal, misalnya bulan Desember itu dingin, putih, di sini panas, banyak lalat. Terus saya bilang, waduh, kok ini beda sekali ya. Pokoknya betul-betul apa tuh dua budaya yang sama sekali bertolak belakang gitu. Itu Sudah terlibat. sebetulnya 20 tahun yang lalu sudah duduk di kepengurusan sebagai sekretaris, sebagai wakil ketua. Saya udah duduk sebagai wakil ketua udah hampir 10 tahun sebetulnya. Tapi ya apa waktu itu saya pikir ketua yang sebelum saya ini, Mas Ihsan, eh, berpotensi ya. Jadi ya saya menyupport dia dari belakang gitu. Nah, ternyata ada masanya juga dia capek dan akhirnya dia bilang, "Oke, sekarang saatnya saya apa? Pindahkan tongkat estafet ke wakil." Dia bilang, "Jadi kita gantian gitu." Ya, oke lah, saya bilang, saya mungkin mungkin saya sudah waktunya gitu, saya harus gantian. Uh, Sebetulnya selama 2 tahun terakhir kan kita hampir boleh dikatakan vakum ya, tidak ada banyak kegiatan. Sebelum COVID itu kita kegiatan rutinnya adalah setiap bulan kita mengadakan acara kumpul keluarga yang diisi dengan kadang-kadang mengundang apa namanya ahli dari luar. Misalnya kita pernah mengundang orang dari Department of Immigration memberikan informasi tentang status visa, mengundang orang dari Centerlink yang membicarakan tentang superannuation atau hal-hal yang seperti itu ya. Dan waktu selama COVID pun kita sempat mengadakan pertemuan dengan seorang dokter yang memberikan informasi tentang COVID. Misalnya, sayangnya karena anggota Ika Wirya ini kan banyak yang senior ya, yang sulit untuk mendapatkan akses teknologi gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya pertemuan virtual itu kurang efektif buat mereka. Jadi itu yang sangat dirindukan oleh mereka. Kita sangat menyayangi mereka, kita sangat ingin menjaga mereka, membuat mereka senang gitu. Jadi sejak saya menjadi ketua November kemarin itu, kami bulan Desember sudah mengadakan acara piknik ke park dengan mengundang mereka. Mereka senang sekali nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul, makan-makan, bertukar cerita. Sesudah 2 tahun nggak ketemu gitu. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Dan untuk yang kedepannya, oh ya, selama pandemi kemarin juga kami mengadakan kegiatan peduli peduli senior dengan mengumpulkan daftar senior-senior yang sudah berusia di atas 75 tahun. Lalu kami kirimkan bingkisan kasih sayang berupa makanan tradisional ke rumah mereka masing-masing, seperti gudeg, seperti nasi kuning, seperti itulah karena pada waktu itu kan kita lockdown, jadi mereka sulit untuk keluar, sulit untuk belanja, seperti hal-hal itu. Dan kita juga secara bergantian pengurus menelpon setiap senior selama pandemi itu, selama lockdown, apa yang bisa kita bantu, apa yang mereka butuhkan, hal-hal yang seperti itu. Untuk yang ke depan ya harapan kita mudah-mudahan tidak ada lockdown lagi dan mudah-mudahan kita sudah bisa berkumpul lagi. Kami akan melanjutkan acara program yang sudah selama ini berjalan sih. Tapi ya sampai hari ini belum terlaksana karena ini kan baru bulan Februari ya. Mudah-mudahan
misalnya Idul Fitri kita bisa mengadakan halal bihalal yang biasanya juga sebelum pandemi kita rayakan secara besar-besaran dengan mengundang semua ketua organisasi masyarakat di Victoria. Selain itu juga Ika Wirya membantu, karena salah satu dari misi kita adalah membantu masyarakat Indonesia atau keluarga Indonesia di sini yang baru datang, misalnya yang belum settle, yang memerlukan bantuan seperti akomodasi atau bagaimana pengurusan surat-surat. Kita juga di kepengurusan ada beberapa ahli yang misalnya di bidang penerjemah, memerlukan bantuan pendamping untuk mendampingi urusan-urusan hal-hal yang seperti itu yang berkaitan dengan bahasa. Saya kira untuk tahun ini ya program kita kurang lebih hampir akan sama seperti yang kita lakukan sebelum pandemi, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu face to face gitu. Jadi udah capek ya, kita udah capek untuk virtual terus. Petaan yang lebih muda. Ya, tentu itu juga itu sebetulnya juga sudah masuk di dalam rencana ke depan dengan saya berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat yang lain di Victoria, di Melbourne ini, seperti dengan IDN, dengan ibu-ibu cerdas, dengan KICI, dengan banyaklah saya juga sebetulnya anggota dari AIA ya, Indonesian Association, Australian Association, dengan saya juga sebagai guru bahasa saya juga pernah menjadi anggota VILTA. Ya tentu kita ingin sekali merangkul, merekrut anggota-anggota baru yang muda-muda, yang semangat, yang berenergi, yang kira-kira bisa menjadi bisa menjadi juniornya Ika Wirya gitu, karena memang waktu berjalan terus ya. Jadi sekarang yang senior-seniornya ya sudah semakin sedikit, kasihan. Jadi perlu, Ika Wirya sangat memerlukan regenerasi, sangat. Sebetulnya selalu ada pro konnya ya, selalu ada positifnya, selalu ada negatifnya. Kita kembali saja ke sebetulnya visi misinya apa. Kita ingat waktu tahun 65 ini pertama kali Ika Wirya berdiri itu belum ada apa-apa. Yang ada hanya Ika Wirya, AIA, Australian Indonesian Association, dan mungkin waktu itu ada PPIA. PPIA sudah ada waktu itu kabarnya. Jadi waktu itu hanya ada 3, dan dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya penduduk, dengan bertambahnya populasi Indonesia di Victoria, tentu semakin bertambah juga organisasi masyarakat di sini gitu. Jadi kalau menurut saya sih wajar-wajar saja kalau setiap misalnya Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Jadi kalau misalnya di sini ada masyarakat Minang ingin punya Minang Saio, masyarakat Sulawesi Selatan ingin mempunyai Angin Mamiri, masyarakat Bali ingin punya. Jadi mereka bangga ya dengan daerahnya masing-masing, mereka bangga ingin mempromosikan kebudayaannya masing-masing di sini gitu. Dengan catatan harus mempunyai satu misi bahwa tampilnya mereka itu adalah bukan hanya untuk daerah tapi juga untuk Indonesia gitu. Dan kita harus bergandengan tangan, kita harus berjalan bersama-sama, jangan ingin menonjol sendiri-sendiri gitu. Dengan kita bergandengan tangan, saya rasa insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, dan memang Indonesia negara kaya, dan Indonesia adalah negara tetangga terdekat dari Australia kan. Jadi Australia pun juga harus banyak tahu tentang kita, tentang kebudayaan kita, dan itu juga yang saya selalu jelaskan di sekolah gitu sama murid-murid, bahwa dari Darwin itu ke Timor itu cuma 1,5 jam, saya bilang gitu. Itu udah sampai di Indonesia itu, saya bilang. Jadi saya bilang kamu bisa berenang itu dari Northern Territory sampai ke really, ya betul
kamu lihat di peta, saya bilang gitu. Jadi makanya Indonesia adalah negara tetangga terdekat. Kalau New Zealand memang dekat, tapi kalian budayanya tuh sama, saya bilang gitu. Mereka makan fish and chips, kamu juga makan fish and chips. Tapi kalau kamu ke Indonesia itu berbeda, sama sekali berbeda sebenarnya. Jadi bukan hanya orang Indonesia perlu tahu budaya Australia, tapi orang Australia juga harus tahu budaya Indonesia. Saya sih bangga dengan banyak komunitas, banyak organisasi masyarakat di Victoria ini. Saya bangga, saya bersyukur menjadi orang Indonesia, karena Indonesia itu negara yang kaya dengan kebudayaannya yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Akan ambil bagian, ada 10 atau 9 peserta yang akan ikut parade Mumba, dan sudah kita siapkan juga dananya, dan sudah kita masukkan, sudah kita lengkapi persyaratannya, dan karena tahun ini IDN yang dipercaya oleh KJRI untuk menjadi hostnya, jadi saya sudah bekerja sama dengan Ketua IDN. Ya Ika Wira pasti sebelumnya pun Ika Wira berpartisipasi di Mumba dengan membawa dengan memakai pakaian daerah, ikut parade gitu. Bagian apa nih? Saya ikut. Wow. Saya akan ikut juga sebagai jurnalis. Nanti kita ketemu di sana. Baik, Mbak Wida. Mbak Wida, jadi Ika Wira udah ada satu konsep kah yang akan dibawakan? Saya biasanya kan yang kita sering lihat di Mumba itu nanti satu ormas membawakan macam beda-beda ya. Nanti ada yang Mahendra Bali dari Bali gitu. Nah, Ika Wira bagaimana nih rencananya? Kita tahun ini memilih daerah istimewa Aceh. Jadi kita akan tampil sebagai wanita-wanita Aceh yang berani berjuang untuk membela Indonesia. Seperti padahal anggotanya nggak semua dari Aceh ya, tapi membawa nama Aceh. Nggak semua dari Aceh, ya. Dan itu adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia yang sejarahnya cukup tua ya. Jadi ya banggalah kita membawakan pakaian dari sana dengan atribut-atributnya. Yes. Jadi kita membuat buku ini waktu ulang tahun yang ke 50 ya, waktu itu 2015. 50 ya. Yes, ulang tahun yang ke-50. Ulang tahun ke-50. Hadiah Ika Wira untuk masyarakat Indonesia. Iya. Dan buku ini sudah terjual sebanyak hampir 200 eksemplar ya, dan kita sudah bagi-bagikan juga ke KBRI di Canberra dan semua perwakilan di seluruh Australia ya. Dan that's pertanyaan yang bagus ya, apakah akan ada jilid 2? Ini di buku ini kan isinya cerita tentang warga negara Indonesia yang datang ke sini dari tahun 60. Dari tahun 60 sampai tahun 2000. Jadi sekarang 2022 mungkin kita tunggu beberapa tahun lagi untuk bisa membuat yang keduanya supaya ceritanya agak lebih berbeda daripada yang tahun 60, 70, 80 gitu, 90. Yes, yang jilid pertama itu kan 57 orang ya, saya ingat 57 orang tokoh Indonesia yang dari tahun 60-an. Iya benar, berarti kita tunggu. Dan dari 57 itu sudah beberapa yang sudah tidak ada lagi. Jadi waktu kita menginterview mereka, sekarang mereka udah nggak ada lagi. Wah, bersyukur sudah dimemorikan dengan baik ya. Terakhir kemarin seminggu yang lalu adalah Pak Joko Gunawan yang di Traralgon. Nah, beliau sempat menulis di sini halaman 140 berapa ya Pak Joko, dan beliau wafat 2 minggu yang lalu di Traralgon. Jadi memang dari banyak yang menulis di sini yang waktu 5-6 tahun yang lalu ada, sekarang udah nggak ada. Jadi bersyukur sudah
Ya, Iya, sudah ada rekam jejaknya, iya, masyarakat bisa membaca autobiografinya masing-masing. betul. Mungkin dari sekarang yang apa? Mungkin apa Ika Wira udah mulai mendata ya Sudah satu-satu yang dari 2000 ya. sudah mulai dibuat daftarnya kira-kira siapa yang bisa dijadikan sasaran untuk menjadi tokoh di dalam buku kedua. Iya, bisa. Jadi Ika Wirya setiap 2 bulan mempunyai majalah ya, seperti buletin ya, seperti newsletter gitu. Dan itu biasanya kita bagi-bagikan, kita sebarkan secara online. Jadi sudah ada online-nya Ika Wirya, sudah ada Instagram-nya Ika Wirya, sudah ada Facebook-nya Ika Wirya. Jadi Ika Wirya sudah bisa diraih dengan secara online. Jadi tinggal diketik aja ikawirya.com atau ke Instagram Ika Wirya. Jadi ya mudah-mudahan tahun inilah pertama kali Ika Wirya bisa dihubungi secara digital, tidak perlu pakai kertas lagi, istilahnya gitu. Kalau seandainya ingin di situ di sana ada informasi tentang siapa, nomor telepon mana yang bisa dituju kalau seandainya memerlukan bantuan, bisa menelpon saya atau bisa menelpon Ibu Tuti Gunawan yang juga merupakan senior kita yang banyak tahu tentang sejarah Ika Wirya, dan sampai sekarang beliau masih aktif. Kami sangat beruntung karena Ibu Tuti masih bersedia membantu kami di dalam menulis karya-karyanya di Buletin Ika Wirya. Saya kira di situ ada nomor teleponnya atau bisa menghubungi nomor di 0419344457, itu nomor Bu Tuti, dan atau ke nomor saya ya Mbak ini punya nomor telepon saya ya. Ada, tapi boleh silakan disebut lagi Mbak Wida. 0408010004. Itu nomor saya. Terima kasih Mbak Wida.